Selamat bagi Anda yang sudah lolos dalam seleksi calon anggota Panwas Kecamatan maupun Panwas Desa Kelurahan pada Pilkada serentak tahun 2024 yang lolos administrasi, dan bagi Anda yang akan melanjutkan ke tahap wawancara. Untuk video kali ini, rekaman kali ini, kita akan menyampaikan gambaran kira-kira seperti apa kisi-kisi yang potensial nanti menjadi bahan untuk wawancara Anda yang akan ditanyakan oleh si pewawancara terhadap Anda. Berikut kita sampaikan beberapa hal-hal yang perlu Anda persiapkan dalam rangka tes wawancara calon anggota Panwas Kecamatan dan Panwas Desa Kelurahan pada Pilkada serentak tahun 2024. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu 2024 maupun Pilkada 2024, pemilu 2024 dalam artian pemilu presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD maupun DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar utama pelaksanaannya. Sedangkan pemilihan atau pilkada hari H 27 November 2024, beberapa undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaannya yaitu yang paling utama itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Walaupun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diganti dengan Nomor 8 tahun 2015, diganti dalam arti bukan berarti tidak berlaku ya perubahan, kemudian terakhir dengan 6 2020. Namun selama ini yang paling utama aturan dasarnya itu banyak diterapkan ataupun terdapat dalam poin ketiga Undang-Undang 10 2016 itu sebagai bahan utama Anda dalam rangka wawancara nanti ya. Hal-hal apa saja terkait dengan pilkada atau pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Inilah undang-undang sebagai dasar hukum pedoman utama dalam pelaksanaan pemilu, dalam hal ini pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota, serta pilkada gubernur, bupati, wali kota yang nanti akan dilaksanakan 27 November 2024. Sedangkan untuk pemilu atau pemilu legislatif telah terlaksana dan saat ini masih proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk daerah yang ada lokus perkara tersebut. Kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya untuk pelaksanaannya terkait dengan hal-hal apa yang perlu Anda persiapkan nantinya dalam rangka persiapan wawancara. Itu ada juga hal-hal yang mendasar seperti dalam pemilu itu penentuan hari itu untuk penanganan pelanggaran itu adalah berdasarkan hari kerja, sedangkan pilkada itu adalah hari kalender. Seperti itu Anda perlu pahami juga. Kemudian dalam hal-hal dasar yang perlu Anda pahami yang lainnya adalah terkait dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan untuk pemilu itu adalah dari APBN. Ini ada koreksi, sedangkan untuk pilkada itu adalah APBD. Apa itu APBN? Adalah anggaran pendapatan belanja negara, sumbernya dari keuangan negara dalam hal ini pusat, sedangkan pilkada itu APBD, anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian telah di APBN-kan, seperti itu. Kita lanjut ke hal-hal mendasar lainnya yang perlu Anda pahami terkait dengan pemilu ataupun pilkada adalah mengenai ada sedikit kendala mengenai alat peraga untuk kampanye itu harus dibersihkan paling lambat. Alat peraga ini untuk pemilu itu 1 hari, sedangkan pilkada 3 hari.
Kemudian selanjutnya jumlah surat suara cadangan di TPS pada pemilu ada 2%, sebesar 2%. Kemudian di pilkada adalah 2,5%. Kemudian nantinya hal-hal yang perlu juga Anda siapkan yang akan kita jelaskan pada halaman berikutnya terkait materi pertanyaan ataupun wawancara yang akan ditanyakan, yaitu meliputi tes motivasi, kemudian visi dan misi, kemudian meliputi pengetahuan pemilu ataupun pilkada, khususnya tentang pilkada ya. Kemudian pengetahuan kewilayahan, ini yang nomor 3, kewilayahan. Anda banyak panjang lebar yang perlu Anda ketahui, cari sumber-sumber literasi bacaan yang memperkuat argumentasi Anda ketika diwawancarai terkait skill, bakat, dan minat. Inilah 4 poin utama, walaupun hal nomor 3 ini hal-hal yang sangat ditekankan sekali yang Anda pahami, yang menjadi modal Anda nantinya ketika dilaksanakan tes wawancara untuk calon anggota Panwas. Dalam hal ini baik ini Panwas kecamatan maupun yang ada dalam Panwas desa, karena nanti berbagai pertanyaan akan muncul ketika wawancara tersebut dilangsungkan. Ini yang harus Anda pahami, termasuk dengan nama-nama calegnya, nama-nama pemerintahnya, termasuk partai pengusung, siapa pengusung bupatinya, siapa pengusung dari pengusung bupatinya, pengusung gubernurnya, termasuk dengan kegiatan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Anda harus meyakinkan si pewawancara, karena nanti Anda akan diwawancarai oleh anggota ataupun Bawaslu yang akan memimpin wawancara tersebut. Nantinya ini yang akan ditanyakan kepada Anda sebagai calon. Jadi sekarang tugas Anda itu harus meyakinkan. Bagaimana Anda meyakinkan untuk dipilih? Anda coba yakinkan yang mewawancarai Anda tersebut nantinya untuk dipilih, apakah Anda layak terpilih menjadi anggota Bawaslu atau tidak, seperti itu. Silakan Anda kemukakan di hadapan dari tim wawancarai kabupaten kota nantinya. Ini gimana ya? Coba kita lihat lagi. Ini laptopnya ada sedikit hang di sini. Nah, coba kita lihat lagi itu bagaimana. Sepertinya kita coba lagi. Kita masukkan next soal-soal berikutnya. Nah, maaf, udah. Kita lanjut terkait dengan materi-materi yang akan ditanyakan kepada Anda nantinya, yaitu terkait dengan motivasi Anda ikut seleksi Panwas pada pilkada. Apa yang mendasari Anda, apa yang mendorong Anda, kenapa Anda ikut seleksi ini, seperti itu. Anda harus sampaikan kepada tim yang mewawancarai tadi. Kemudian jelaskan tentang pengalaman Anda sebagai penyelenggara di kepemiluan. Apakah Anda pernah sebagai Panwas sebelumnya, Panwas kecamatan, Panwas desa, ataupun Panwas TPS, seperti itu. Atau bahkan dalam hal lingkup KPU sebagai PPK, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara di tingkat desa, ataupun petugas KPPS, disampaikan aja ketika Anda diwawancarai nantinya. Termasuk apakah Anda pernah sebagai pemantau, seperti itu, memantau pemilu ataupun pilkada. Coba disampaikan tentang pengalaman tersebut. Kemudian tujuan Anda mengikut seleksi, terkait dengan tujuan hal yang perlu Anda ketahui. Jangan Anda sampaikan tujuan saya ikut seleksi ini adalah untuk mengisi waktu karena tidak punya pekerjaan sebagai sampingan tambahan penghasilan. Bukan seperti itu. Anda harus profesional menyampaikan, sampaikan integritas Anda, maksud Anda, supaya yang mewawancarai tadi tidak ragu lagi dalam menentukan Anda sebagai calon yang terpilih nantinya, yang akan mereka lantik, seperti itu. Jika Anda menyatakan bahwa saya mengisi waktu, tidak punya pekerjaan, tidak seperti itu berarti ketika Anda sudah punya pekerjaan lagi, berarti Panwas ini akan Anda tinggalkan, seperti itu. Disinilah dilihat bagaimana komitmen Anda, profesional Anda, dan integritas Anda nantinya terkait dengan sikap Anda, ambisi Anda diwawancarai. Inilah gunanya dilaksanakan wawancara tersebut. Kemudian
ditanyakan Anda tahu informasi ini dari siapa, seperti itu. Bisa juga dari teman, dari keluarga, di grup WhatsApp seperti itu, atau bahkan dari media sosial, Facebook, Instagram, dari YouTube, atau bahkan dari sumber informasi lainnya. Bisa juga dari televisi, dari media cetak seperti itu. Tolong Anda sampaikan, yakinkan terkait dengan sumber informasi Anda berapa tahu nilai honornya. Tidak salah Anda mengetahui berapa honornya, walaupun ekspektasi ambisi utamanya bukan berdasarkan nilai nominal dari honor tersebut, seperti itu. Itu yang harus Anda sampaikan. Kemudian kegiatan Anda saat ini Anda juga sampaikan, dalam artian kenapa ditanya kegiatan saat ini. Jika Anda punya kegiatan lain seperti itu, bagaimana Anda dengan jika terpilih menjadi PANWAS, bagaimana Anda membagi waktu, karena untuk melamar menjadi PANWAS harus sepenuh waktu, bekerja sepenuh waktu. Artinya bekerja sebagai penyelenggara ini bukan pekerjaan yang main-main ya, bukan untuk mengisi waktu luang seperti itu. Disinilah dilihat bagaimana integritas Anda, niat Anda, komitmen Anda menjadi penyelenggara. Kemudian jika terpilih, bagaimana dengan pekerjaan sebelumnya, mungkin sudah sampaikan tadi. Ada yang namanya pekerjaan utama. Artinya ketika melamar inilah sebagai PANWAS ini yang jadi utama. Kemudian Anda juga disampaikan seperti apa rencana Anda jika terpilih. Walaupun Anda jika terpilih, Anda punya atasan, Anda punya alur kerja, mekanisme kewajiban, tugas-tugas, tapi bukan berarti itu menjadi patokan 100% seperti itu. Artinya Anda juga punya prinsip dalam hal target mencapai pekerjaan tersebut. Nantinya Anda sampaikan nilai jual Anda, seberapa besar kemampuan Anda, seberapa kuat Anda, komitmen Anda untuk memenuhi itu harus dinilai ketika wawancara. Kemudian risiko dari penyelenggara pemilu ini sebagai PANWAS tentu ada risikonya, apakah itu dari masyarakat ataupun bahkan dari kompetitor tersebut, peserta pilkada, dari dari calon tersebut ataupun dari TS-nya, termasuk ya bisa Anda juga dari godaan. Artinya si paslon ataupun pasangan calon ataupun melalui tim pemenangannya bisa juga Anda tergoda dengan adanya iming-iming, bahkan money politik seperti itu. Ini komitmen Anda, integritas Anda harus sampaikan. Ini risiko yang tidak tertutup kemungkinan Anda dihadapkan dengan situasi tersebut. Anda sampaikan bagaimana komitmen Anda seperti itu. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu pilkada, pemilu serentak, pemilu awal kapan dimulai, pilkada serentak kapan dimulai, khususnya di daerah Anda. Siapa pemenangnya, partai apa pengusungnya, seperti itu. Kemudian tentang pengetahuan kepemiluan tadi juga Anda ditanya bagaimana dengan pemilu yang sudah baru selesai tadi, kandidatnya seperti apa, berapa partisipasi, siapa gambaran pemenang peraih suara terbanyak, seperti itu. Berapa kali di Indonesia dilaksanakan pemilu langsung, pilkada dari 2024 atau 2005, bagaimana langsung, serentak, atau bahkan yang di 2024 ini mungkin juga merupakan pola pelaksanaan pilkada yang beda dari sebelumnya itu. Langsung serentak dalam arti ini seluruh Indonesia, bukan langsung serentak untuk yang periode 2020, 2025, 23, 2022, tidak seperti itu. Bagaimana 2024 diserentakkan seluruh Indonesia? Bisa Anda jelaskan di sini. Tahun berapa pemilu pertama, kemudian paslon presiden, wakil presiden, pemilu-pemilu sebelumnya, kapan dilaksanakan, 14 Februari 2024, di 2019 seperti apa, kemudian maskotnya bisa Anda kunjungi atau lihat di website KPU seperti apa. Karena KPU sebagai penyelenggara itu nantinya yang akan Anda awasi setiap tahapan yang mereka laksanakan. Apa jinglenya, berapa parpol pemilu sebelumnya, partai lokal di Aceh, kursi DPR di daerah Anda, provinsi Anda, siapa ketuanya, praksinya, seperti itu. Anda harus cari sumber-sumber literasi website KPU, bisa Anda dapatkan. Tugas, wewenang, kewajiban PANWAS mungkin Anda baca di Undang-Undang 7 2017 ya. Apa PANWAS kecamatan, PANWAS desa, apa yang menjadi tugas dan kewenangannya. Kemudian Parpol 2019 yang lolos di Senayan di 2024 bagaimana? Apakah sudah pernah Anda cari di media-media ataupun di medsos seperti itu, sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan? Walaupun untuk 2024 tentang berapa calon, berapa kursi
untuk masing-masing belum ditetapkan karena sampai saat ini masih berlangsung penyelesaian hasil pemilu PHPU di Mahkamah Konstitusi yang nanti dibacakan pada sekitar 10 Juni seperti itu. Itu Anda harus pantau terus. Kemudian berapa banyak anggota Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten, kota. Untuk Bawaslu pusat berapa, provinsi, kabupaten, kota, termasuk di daerah Anda, karena untuk setiap provinsi dan kabupaten kota jumlah ini beda antara provinsi satu provinsi lainnya, kabupaten kota yang satu dengan yang lainnya. Ini tergantung dengan jumlah penduduknya seperti itu, apa kategori provinsi besar ataupun kecil seperti itu. Itu yang harus Anda coba cari terkait dengan perbedaan ini, bisa menambah literasi Anda. Siapa nama ketua Bawaslu saat ini? Kalau ini hal yang gampang bisa Anda dapatkan ya. Kemudian kita juga ditanya kewilayahan. Lagi-lagi tadi saya bilang pengetahuan kewilayahan ini cakupannya ini hal-hal yang sangat ditekankan ya, karena ini pemilihan kepala daerah wilayah. Inilah modal Anda untuk meyakinkan. Nanti akan ditanya jumlah desa di tempat Anda berapa, di kecamatan Anda, kelurahan di kecamatan Anda, atau jumlah daripada dusun di desa kelurahan Anda akan ditanyakan, batas-batas kecamatan Anda, batas-batas desa kelurahan Anda, siapa nama camatnya, nama kadesnya, pada pemilu terakhir berapa TPS di kecamatan Anda atau di desa Anda, seperti itu. Kemudian siapa nama ketua anggota Bawaslu kabupaten kota saat ini, kapan kabupaten Anda berdiri, hari jadinya, masuk dapil mana pada pemilu anggota kabupaten kota, dapil mana desa kecamatan Anda tersebut. Kemudian 2019 kabupaten Anda berapa kursi anggota DPRD-nya, 2024 bisa jadi ditanyakan, terkhusus bagi kabupaten Anda yang sudah menetapkan calon terpilih. Yang belum menetapkan masih ada proses sengketa ya di Mahkamah Konstitusi. Kemudian berapa dapilnya, partai peraih kursi terbanyak, siapa anggota dewanya, ataupun siapa peraih ketua dewanya ataupun wakil ketua, DPRD provinsi masuk dapil mana, jumlah alokasi kursi, DPR RI juga ditanya, kabupaten kota ditanya terkait dengan alokasi kursi, siapa nama anggota DPD dari provinsi Anda, yang itu 4 orang per provinsi di 2019 gimana, seperti itu. Bahkan nanti kemungkinan di 2024 ini seperti apa walaupun belum ditetapkan, tapi untuk suara sudah disampaikan, menunggu hasil sengketa dari Mahkamah Konstitusi. Nama ketua DPRD kabupaten kota Anda siapa, ini nih, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan gubernur, wakil gubernur. Ini kewilayahan yang sedang melaksanakan pemilu. Kemudian parpol pengusungnya seperti apa dan bagaimana koalisinya akan ditanyakan. Kemudian terkait dengan skill, bakat, dan minat, Anda akan ditanya motivasi Anda bergabung sebagai Panwas apa. Lagi-lagi saya tekankan tadi, jangan sampai bilang motivasi untuk mengisi waktu luang, pekerjaan tambahan, untuk mendapatkan honor. Bukan seperti itu. Sebagai profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu, Anda akan dihadapkan pada kondisi ini. Anda coba yakinkan wawancara tadi, lagi-lagi yakinkan. Ini wawancara untuk melihat bagaimana kondisi Anda sebenarnya, karena selama ini Anda sudah menyampaikan dari segi administrasi. Ini secara faktual dihadapkan pada si ownernya atau pemiliknya dari Bawaslu itu yang akan merekrut Anda. Saya bergabung di Panwas ini adalah ingin mensukseskan pilkada. Dengan kontribusi saya menjadi anggota Panwas, bisa Anda sampaikan, saya lihat banyak terjadi money politik lah, pemasangan alat peraga kampanye tidak pada tempatnya lah, ataupun petugas TPS tidak melaksanakan pekerjaannya, atau dalam hal pemutahiran data pemilih banyak tidak terdata seperti itu, warga masyarakat tidak dilibatkan, tidak diberikan akses ke TPS, tidak menempatkan TPS pada tempat yang gampang diakses publik seperti itu, atau bahkan menempatkan TPS di salah satu rumah kandidat atau caleg seperti itu. Ini Anda sampaikan, yakinkan di sini apa motivasi Anda untuk sebuah perubahan dalam hal tugas pengawasan tadi, karena tadi tugas-tugas pengawasan sudah bisa Anda cari referensi di peraturan Bawaslu dan juga di undang-undang seperti itu. Kemudian
Bisa juga ditanya bagaimana sikap Anda jika ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas sebagai pengawas sama tugas yang lain. Di sini Anda akan sampaikan apakah Anda mengutamakan tugas PANWAS daripada tugas yang lain. Perlu diingat bahwa pertanyaan tidak boleh dijawab dengan mengatakan gaji adalah tujuan utama Anda menjadi anggota PANWAS, seperti itu. Ketika ini dua hal dihadapkan pada Anda yakinkan si pewawancara itu kalau Anda memilih PANWAS seperti apa dasarnya, argumennya. Begitu juga ketika dihadapkan pada pilihan kepentingan keluarga seperti apa. Artinya ini dua hal yang tidak bisa Anda lepaskan satu sama lain. Tapi silakan berikan argumen. Apa konsekuensi dari argumen tersebut? Apa dasarnya, alasannya, sehingga Anda menjatuhkan pilihan tersebut, menyampaikan argumen seperti itu tadi. Kemudian juga akan ditanya tentang keahlian Anda, kompetensi Anda yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Bisa Anda sampaikan, saya bisa mempunyai keterampilan di bidang IT, komputer, dalam mengerti di Excel, bikin PPT, seperti itu. Itu nanti akan ditanya kepada Anda. Silakan jelaskan, argumentasikan seperti itu. Dan salah satu hal yang juga ditanyakan kepada Anda nanti tidak bisa terlepas dari publik ya. Jadi tentu keterampilan berbicara Anda di depan umum, menyampaikan, memimpin rapat dalam artian terkait dengan rekap pekerjaan Anda itu bagaimana Anda mengawasi. Tentu dalam setiap rekap yang dilakukan KPU, pengawas merupakan salah satu unsur utama dari kegiatan tersebut. Bagaimana pendapatnya jika terjadi perdebatan, selisih paham, ini yang harus Anda sampaikan, Anda tekankan nantinya sebagai calon pengawas ya. Maaf sambil minum, saya teruskan lagi. Kemudian Anda juga akan ditanya ketika Anda diumumkan lolos administrasi, tentu oleh Bawaslu disampaikan masukan tanggapan masyarakat secara tertulis kepada calon nantinya. Dan inilah fungsi dilaksanakan dari wawancara ini, klarifikasi terhadap Anda. Anda akan diklarifikasi bagaimana kebenaran ini. Misalnya ada jika tanggapan dari organisasi tertentu terkait dengan diri Anda dan pihak yang mewawancara tidak menyampaikan sumber ini didapat dari mana, tidak disampaikan, tapi Anda perlu klarifikasi. Contoh, ini terlibat kriminal ataupun ikut terafiliasi dengan paslon tertentu, partai tertentu pada pemilu seperti ini mengakomodir politik uang seperti itu. Ini Anda harus sampaikan, argumentasikan bagaimana dengan fakta sebenarnya. Tentu pada intinya ya Anda harus sampaikan bahwa Anda bersih dari itu semua sehingga Anda yakin untuk dipilih menjadi anggota PANWAS, seperti itu. Itu yang harus Anda yakinkan ya kepada si pewawancara tadi. Jangan sampai Anda dalam arti menyampaikan argumen yang meragukan, dalam arti sehingga yang mewawancarai juga tidak yakin 100% untuk memilih. Bagaimana dia yakin memilih Anda aja dari segi rekam jejak tadi ya benar adanya seperti itu. Disinilah juga dicari integritasnya, karena hal-hal yang menjadi syarat dalam hal administrasi dulu juga Anda sudah menyampaikan tidak terlibat ini tidak terlibat money politik atau seperti ini, mempunyai integritas seperti itu yang harus Anda sampaikan argumentasi. Tentu sebagai manusia ya, kita dari sebuah pekerjaan ada namanya semacam honorer yang tidak dilihat dari nominalnya. Artinya tadi integritas tadi tidak berorientasi pada gaji ataupun penghasilan. Namun untuk beda sama pemilu 2019, di 2024 termasuk pilkada ya, untuk PANWAS kecamatan dan PANWAS desa termasuk TPS juga diberikan kenaikan sebagai apresiasi melihat juga beban kerjanya, seperti itu. Kalau di 2019 untuk PANWAS kecamatan itu honornya berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari suara.com 1.850.000 untuk 2019 ketua PANWASnya. Kemudian di 2024 sudah naik menjadi 2,2 juta. Begitu juga dengan anggota dari 1.650 menjadi 1.9. Untuk sekretariat juga penambahan dari 900 menjadi 1,5 seperti itu. Kemudian juga untuk tingkat desa menjadi 1,1. Kemudian pengawas TPS 750
gaji pengawas tempat 750, kemudian juga kenaikan seperti itu. Ini berdasarkan sumber yang saya dapatkan dari suara.com. Intinya dari semua hal-hal yang sudah kita utarakan, paparkan di sini, mudah-mudahan menjadi pemacu Anda, motivasi Anda. Nantinya ada sebuah gambaran terkait hal-hal apa Anda nanti yang perlu sampaikan, ditanyakan sebagai persiapan Anda yang potensial ditanyakan seperti itu. Artinya tidak ada yang pasti ya, namun mudah-mudahan dengan adanya penayangan dari video ini bisa memberikan gambaran Anda nantinya. Semoga sukses untuk Anda semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.